Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu di channel yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan nikmat kesehatan, iman dan Islam tetap diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, saat ini kita akan membahas satu fenomena, ya, satu polemik yang tiap tahun sesungguhnya ini ada, yakni apakah para ustadz kiai ini termasuk sabilillah kemudian berhak menerima zakat. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita membahas itu, seperti yang saya singgung bahwa sesungguhnya ini tiap tahun ya ada khilaf seperti ini di antara pemerhati fikih. Hanya saja di tahun ini kelihatannya khilaf itu kemudian seakan-akan menjadi tenggelam gitu ya. Jadi karena semakin viralnya, banyaknya beliau-beliau yang diantaranya adalah juga teman-teman saya ini menyampaikan sebagian gitu. Jadi sebagian pendapat, tidak keseluruhan. Sekalipun sesungguhnya kalau kita amati, beliau juga mengakui bahwa itu khilaf gitu ya. Nah, saya dalam posisi tidak akan membela, tidak membela, tapi saya akan fokus terhadap fikihnya. Tapi kalau ditanya secara pribadi, saya memang termasuk dari dulu konsisten tetap mengatakan bahwa sabilillah ini tafsirnya tetap khilaf dan baqo ala khilafihi, jadi tetap bisa al-husad, bisa dimaknai wujuhil khair gitu ya. Jadi al-husad wujuhil khair atau sabilil khair. Ini saya tetap berkonsisten berpendapat seperti itu sehingga para kiai, para ustadz ini menurut saya bisa mendapatkan zakat fitrah, diberikan zakat fitrah dengan menggunakan tafsir yang kedua ini menurut saya. Nah, ada beberapa pertimbangan teman-teman sekalian kenapa saya mengambil secara pribadi, sekali lagi saya mengambil pendapat yang ini. Yang pertama adalah para ulama yang menyitir ini, yang mendukung ini banyak. Jadi ulama-ulama yang tidak kita ragukan kredibilitasnya, ini luar biasa. Di antaranya adalah di dalam tafsir Munir, ini juga tafsir Khazin, ini juga menyitir tentang masalah itu, yang kemudian oleh beliau Syekh Al-Hasan Alauddin Al-Baghdadi yang hidup 678 Hijriah yang lalu, itu beliau tarjih bahwa yang kuat tetap sabilillah adalah al-husad, bukan tidak memasukkan wujudul khair, tapi tidak apa-apa, yang penting beliau mengakui ada khilaf itu. Yang kedua adalah tafsir Munir. Tafsir Munir ini adalah karya dari Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili, atau dikenal dengan Wahbah Zuhaili. Karya fenomenanya adalah fikul islami yang selalu menjadi rujukan di dalam pembahasan masalah waqiah di dunia, termasuk di Indonesia di dalam kegiatan bahsu masailnya. Nah, di sana beliau luar biasa menyampaikan itu, menukil itu, bahwa Imam Ghazali menukil dari batu ulama bahwa sabilillah ini juga memasukkan wujuhil khair, sehingga memasukkan para ustadz madrasah untuk pembelian kafan orang-orang meninggal, kemudian untuk pembangunan benteng dan seterusnya. Yang paling saya lega adalah di akhir ending komentarnya Syekh Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa sabilillah itu adalah amun fil kul. Jadi li'anna qaulahu ta'ala fi sabilillah amun fil kul. Jadi sehingga karena umum, maka ini harus kedua-duanya diakomodir, yakni yang berperang di medan laga maupun mereka-mereka yang berjuang secara esensi menegakkan agama Allah, yakni lewat syiar-syiar agama dan ta'lim, termasuk para ustadz dan kiai. Teman-teman sekalian, berikutnya adalah Jauharul Bukhari. Ini disampaikan di sini. Jadi Syekh Mustafa Muhammad Imaroh ini menyampaikan di dalam bab zakatnya secara tegas, beliau menyampaikan. Jadi tidak menukil, tapi beliau secara tegas mengatakan bahwa sabilillah ini juga memasukkan para thalabatul ilmi, para dai dan seterusnya. Kemudian di dalam Mau'idatul Mukminin, jadi bisa nanti dicek. Ini saya yang paling senang. Jadi di dalamnya, jadi Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Damashqi ini, beliau mengupas apa itu sabilillah. Bahkan dia menyampaikan tidak ada satu ulama pun yang bisa menampilkan nas, baik kitab maupun sunnah, yang mengatakan bahwa sabilillah itu hanya mujahidin fi ma'rikatil harbi. Tapi itu umum. Jadi karena ini umum dan tidak ada yang menginhisar, maka menurut beliau ini harus dimaknai secara umum, yakni sabilillah ini harus asnaf yang nomor 8 ini harus memasukkan madrasah,
memasukkan para ustadz, para kiai. Jadi ada beberapa yang sudah kita sebutkan, banyak. Semuanya adalah pegangan kita, ulama-ulama besar kita. Ini yang menyampaikan bahwa sabilillah adalah memasukkan sabil khair. Pertanyaan adalah, selama ini yang disoroti adalah nukilan. Jadi nukilan, ba'dul fuqaha, qofal dan seterusnya. Baiklah. Di dalam Safatul Kutub, jadi ini karya dari Sayyid Alawi bin Ahmad Assegaf, Safatul Kutub. Di sana ada dzikri syai'in min istilahil fuqaha di dalam babnya. Jadi apa sih istilah-istilah fuqaha itu? Wah, ada sokheh, ya. Ada ada arja, ada madhab begitu, ada fal yuroji, ya, dan seterusnya. Nah, di dalam aturan istilah-istilah di sana beliau menyampaikan bahwa ketika orang menukil pendapat orang lain, kemudian dia tidak mengerot, tidak mencabut, tidak mengkritik, maka artinya dia itu. Jadi nanti bisa dilihat wal qaidah, dilihat ya, wal qaidah anaman nakola kalama wiri wasakata alaihi faqadir tadur. Jadi orang itu kalau menukil pendapat orang lain, ya, mendapat literasi kemudian dinukil, kemudian dia diam, tidak mengomentari, maka sama artinya dia setuju. Sehingga Wabah Zuhaili yang menukil, kemudian Syekh Baghdadi yang menukil, nah, khusus Al-Baghdadi beliau mentarjeh, ya, beliau mentarjeh. Kalau yang lain seperti tadi, seperti Jawharul Bukhari dan seterusnya, tentu apabila dia menukil dan dia itu. Tapi yang lebih hebat menurut saya, di dalam Mau'izatul Mu'min, Jawharul Bukhari, beliau tidak hanya menukil, tapi apa? Dia mentakrir. Padahal kalau dia kemudian mentakrir, coba sahabat aja, waqala fi maudhi'in akhar wa qawlu takririn nakri anil ghair yadullu ala timati. Sehingga di dalam Mau'izatul Mu'min Jawharul Bukhari, yakni Syekh Muhammad Jamaluddin, Syekh Mustafa, ini dia betul-betul pendapat itu menjadi pegangannya. Jadi dia tidak hanya ridho, tapi menjadi pegangannya. Kenapa? Karena beliau mentakrir. Nah, dari sinilah kemudian salah satu pertimbangan kenapa saya tetap mengatakan bahwa sabilillah itu tetap khilaf di dalam dua tafsir, salah satu yang dalam masukan para kiai ustadz dan masjid musola. Pertimbangan kedua, teman-teman sekalian, di masyarakat kita sejak dulu sudah berlangsung lama bahwa para kiai ini juga menerima zakat. Ini sudah lama dan saya husnudoni, bukan itu kebetulan, tapi beliau memang memahami masalah ini secara fikih. Yang kedua, muzaki ini biasanya lebih tenang di dalam memberikan zakat kepada kiai. Kenapa? Karena di samping sambung silaturahim, kemudian dia akan mendapatkan doa kembali dari beliau. Berbeda apabila zakat itu diberikan kepada orang-orang biasa. Biasanya doanya ini sering lupa. Kemudian berikutnya adalah sabilillah. Ini kalau kita kaji untuk saat ini, tentu ini akan lebih mengarah kepada pengertian secara umum, tidak hanya al-husain. Karena perang ini sudah semakin berkurang, bahkan di dalam kajian kita setiap mengkaji jihad, maka tentu tidak hanya orang yang berperang membawa pedang, tapi juga mereka yang membawa pena, atau yang mengaji, atau mereka yang mengajar. Nah, tentu ini harus fair ketika kita membahas itu, memasukkan para kiai, para ustadz, tapi pada gilirannya kita membahas tentang asnaf zakat. Nah, kenapa ini tidak kita akui sebagai mujahid? Jadi ini kita harus fair gitu ya. Nah, sehingga kita contohkan umpama kalau kita melihat esensi dari peperangan adalah untuk memberikan atau mendapatkan hidayah, mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir masuk Islam, maka tentu esensi seperti itu pada saat ini lebih dominan, yakni orang-orang yang berdakwah. Seperti saya contohkan Zakir Naik dari India. Coba siapa yang menafikan dia sebagai mujahid? Saya kira tidak ada. Karena esensi dari peperangan beliau sudah tunjukkan bahwa dia menjadi sabab hidayah orang-orang banyak, bahkan ratusan mungkin ribuan di dunia yang masuk Islam. Ini luar biasa. Wah, kemudian ini bukan sabilillah orang seperti ini. Saya kira sabilillah dan saya tidak ragu itu. Karena esensi perang adalah memang menjadi sabab hidayah orang-orang kafir untuk masuk Islam. Lepas dari kontroversi beliau, saya tidak dalam posisi ini tidak memandang madzhab beliau, tapi kita membahas tentang esensi dari sabilillah. Nah, dengan demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan
ini bisa menjadi pencerahan kita sekalian. Monggo yang tetap punya dugaan meyakini bahwa sabilillah ini bisa menerima zakat, masuk dalam sabilillah. Saya sampaikan tadi banyak referensinya dan insya Allah bisa bertanggung jawabkan. Sementara yang membatasi bahwa sabilillah adalah orang yang berperang, ini juga monggo, karena khilaf sesungguhnya adalah rahmat bagi kita sekalian. Jangan lupa kan, tapi ketika para kiai, para ustadz yang sudah kaya kemudian mendapatkan zakat, jangan lupa ini tetap bersedekah atau diberikan kepada yang lebih butuhkan, terutama fakir miskin. Itu adalah masalah yang lain gitu ya, seperti yang diajarkan oleh para kiai kita. Demikian kurang lebihnya apa yang kita sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.